Hai, jumpa lagi bersama Muciono Evandio. Hari ini kita akan belajar materi ujian IPS. Ayo kita mulai. 26 disajikan beberapa pernyataan. Kalian dapat menentukan manfaat mangrove ya. Mangrove apa mangrove? Ada yang ingat, ada yang enggak? Ya, mangrove itu hutan mangrove itu ya. Jadi pohon yang akarnya gede ya. Akarnya dengan batangnya sama. Jadi akarnya besar. Jadi antara akar dengan batang pohon tersebut besarnya sama. Yang pertama adalah untuk mencegah intrusi. Apa toh intrusi itu? Intrusi laut itu masuknya air laut ke pori-pori tanah ya mungkin jadi asin semua. Kalau kita mau ngebur sumur ya, bersumur gitu, kalau lokasinya di dekat laut, kalau lokasinya di dekat laut kan otomatis airnya asin ya. Airnya asin, jadi air tawar itu sangat mahal, sangat langka. Kalau penduduk yang tinggal di daerah pantai, penduduk tinggal di pulau kecil, dia mau ngebur tanah untuk diambil air jernihnya, air tanahnya nggak bisa karena itu meresap air laut sehingga airnya jadi asin. Kemudian berikutnya adalah habitat beberapa jenis makhluk hidup dalam membantu berperan dalam kehidupan kita di pulau ini. Berikutnya peserta didik dapat menyebutkan contoh kerjasama Indonesia dengan negara tetangga di bidang ekonomi. Apa saja kerjasamanya? Banyak, yaitu kerjasama ekspor, impor. Kita mengirim hasil pertanian, kemudian dari luar negeri mengirim mobil, alat-alat canggih. Indonesia mendatangkan beras dari negara lain membutuhkan barang-barang dari Indonesia. Jadi antara Indonesia dengan negara tetangga saling melengkapi ya, kerjasama di bidang ekonomi. Kita menjual, kita juga memberi. Sebenarnya lebih banyak menjual. Ya, harus diperbanyak banyak menjualnya daripada membeli. Kalau menjualnya banyak kita dapat pendapatan, dapat devisa daripada kita beli-beli, kita impor. Berikutnya nomor 28, peserta didik mampu menyebutkan proyek industri kerjasama anggota, industri pabrik-pabrik yang ada di ASEAN. Pabrik apa saja? Banyak sekali ya. Pabrik kerjasama, pabrik pupuk, pabrik soda, pabrik amonia, pabrik apapun kerjasama antara negara-negara ASEAN. Nomor 29, peserta didik mampu memberi contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana caranya? Cara mempertahankan kemerdekaan terjadi pertempuran ya. Jadi dengan cara perang ya. Jadi ada yang perang tapi ada juga yang diplomasi ya, berunding ya. Kalau perang itu di Surabaya itu perang ya, diancam, di ultimatum, arek-arek Surabaya tidak peduli. Daripada dijajah lagi mendingan perang ya. Daripada dijajah lagi. Maka terjadi pertempuran, konfrontasi, perang ya. Kemudian pertempuran di Ambarawa juga, pertempuran di Bandung Lautan Api, pertempuran di Medan, pertempuran Puputan Margarana ya. Itu secara konfrontasi perang. Tapi ada juga cara mempertahankan kemerdekaan dengan cara perundingan. Ya, tapi kalau zaman sekarang mempertahankan kemerdekaan ya bukan perang, bukan berunding, tapi apa? Belajar. Kalian belajar ini kan pada karo kalian mempertahankan kemerdekaan. Belajar besok kan kalian jadi pencipta ya. Kalian adalah generasi berikutnya, pengganti generasi tua. Kalian besok yang jadi papa, kalian besok yang jadi mama menggantikan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada sekarang ini. Ya, maka dari itu rajin-rajinlah belajar untuk masa depan yang lebih baik lagi. Nomor 30 disajikan gambar seorang tokoh. Kalian menentukan perannya apa dalam mempertahankan kemerdekaan kita ini. Hafalkan wajahnya. Ya, hafalkan tokohnya, wajahnya. Karena kalau kamu tidak hafal wajahnya, bagaimana kalian bisa tahu perannya, namanya, ya kan? Jasanya. Hafalkan foto-fotonya ya. 31 disajikan deskripsi tentang sebuah badan kerjasama ekonomi. Kalian menentukan nama badan tersebut ya. Kerjasama ekonomi, misalnya kerjasama di bidang apa saja. Kalau dua negara sebutannya biasanya bilateral ya. Bilateral itu dua negara ya, saling membantu. Misalnya Indonesia dengan Malaysia.
Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika. Jadi hanya dua negara saja, saling menguntungkan keduanya. Ada juga kerjasama regional, kerjasama beberapa negara di kawasan tertentu, misalnya di kawasan ASEAN saja, di kawasan Eropa saja, di kawasan Asia. Kalau ASEAN tadi kan Asia Tenggara ya, ASEAN. Kalau AFTA itu ya Asia Free ya. Se-Asia lebih luas lagi. Atau mungkin sedunia ya, kerjasama sedunia banyak negara. 32 siswa dapat menentukan salah satu manfaat perdagangan internasional ya. Kalau kita keluar negeri ya otomatis terbuka ya, pasarnya terbuka luas, orang-orang di luar negeri bisa mengenal barang-barang perdagangan secara internasional. Selain itu juga menjalin hubungan baik antar kedua negara tadi, baik barangku kamu beli, barangmu tak beli ya. Saling membeli dan menjual dan membeli. Kalau jualan saja tanpa pembeli kan bingung juga ya. Pembeli saja tidak ada yang jualan ya bingung ya. Itulah manfaatnya perdagangan internasional. Selain memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, kebutuhannya jadi terpenuhi. Butuh apa? Butuh mobil pak, didatangkan dari luar negeri. Butuh apa? Komputer yang canggih pak, komputer RAM-nya yang tinggi pak, cepet pak, ngebut pak. Jadi kebutuhan akhirnya terpenuhi. Berikutnya adalah nomor 33. Kalian dapat menentukan satu bentuk kegiatan kerjasama di Asia Tenggara, di ASEAN ini. Ya, pertama adalah kawasan yang bebas nuklir, kita sudah sepakat ya. Kemudian ada perjanjian ekstradisi, kalau ada buronan yang ketangkap harus dikembalikan ke negara asalnya. Perdagangan narkoba juga gitu, terorisme harus diberantas sama-sama. Kemudian ini perdagangan orang dibuat jualan. Ya, orang dijual belikan. Nah, ini kan bahaya juga ini. Atau kasus pencucian uang, jadi uang-uang yang hasil tidak benar dioper-operkan ya, diberikan orang lain, diberikan saudaranya, ditabung atas nama orang lain. Nah, ini bahaya juga ya. Pencucian uang, bukan uangnya dicuci pakai rinso ya. Bukan ya. Kemudian bekerja sama daerah yang bebas, daerah yang damai, daerah yang netral ya, dengan istilah soft fun. 34 deskripsi tentang keadaan geografis, iklim, kandungan alam di Asia Tenggara. Kalian menentukan komoditi ekspor dari negara tersebut. Kita ekspor apa? Indonesia biasanya ekspor minyak mentah, tapi kita beli minyak mateng ya, dengan harga mahal, batu bara, nikel, timah. Kalau dari Brunei yaitu minyak bumi, gas alam, hasil tambang. Kalau dari Malaysia minyak kelapa sawit, minyak bumi, karet, kemudian manufaktur, mobil, dan masih banyak lagi. 35 siswa dapat menentukan negara yang berbatasan darat ya. Dari darat tidak dibatasi air, langsung mepet yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia ya, terutama Malaysia Timur ya, yang di Pulau Kalimantan itu kan berdekatan, mepet satu pulau yang tidak dipisahkan oleh laut. Demikian juga Papua Nugini dengan Papua ini kan mepet ya, satu pulau. Timor Leste ya dengan Pulau Timor ya, ini juga mepet tidak dipisahkan oleh air atau oleh laut, oleh selat. 36 dapat menyebutkan salah satu tokoh penyebar agama Islam ya, Wali Songo. Ya, Wali Songo apa saja, yaitu Sunan Gresik, atau nama lainnya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, nama samarannya adalah nama samarannya, nama aslinya Ibrahim Asmara Kandi. Letaknya di mana Pak? Ya di Gresik. Mana Pak? Ya di Gresik ya, Sunan Gresik. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat, julukannya adalah Rasid Ahmad Rahmatillah. Daerah penyebarannya di sekitar Demak, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim, ada di Tuban. Yang keempat adalah Sunan Derajat atau Raden Kasyim, julukannya adalah Raden Syarifuddin, di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yang kelima adalah Sunan Kudus, yaitu nama aslinya Syekh Ja'far
Syadik, tidak ada nama julukannya, daerahnya yaitu di daerah Kudus. Kemudian yang keenam adalah Sunan Giri, Raden Ainul Yakin, julukannya adalah Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Penyebarannya di daerah Gresik, daerah Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi sampai Maluku. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo, Raden Syahid. Nama julukannya adalah Lokajaya, Syekh Malaya, kemudian Pangeran Tuban, dan Raden Abdul Rahman. Penyebarannya di daerah Demak, di daerah Kadilangu. Nomor 8 adalah Sunan Muria, Raden Umar Said, daerah penyebarannya di daerah Muria Kudus sana. Dan yang terakhir nomor 9 adalah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah Alkan. Daerah penyebarannya di sekitar Cirebon, Banten, dan Demak. 37 siswa dapat menentukan manfaat dari pegunungan. Gunanya gunung apa? Nah, ini kesukaan kalian ya untuk rekreasi. Tapi gunung juga banyak material tusan. Ya, waktu lama jadi subur, pasirnya bisa untuk bangunan, bisa untuk memadatkan jalan, meratakan jalan untuk tempat alasnya paving. Jadi sebelum dipasang paving harus diberi pasir dulu, baru atasnya nanti paving. Kemudian yang ketiga adalah mengatur iklim, tempat penyimpanan air. Jadi pegunungan itu ada sumber-sumbernya dari sana ya, sumber air pegunungan. Nomor 4 adalah keluarnya magma, ya, terangkatnya barang-barang tambang ke muka bumi. Yang kelima adalah usaha untuk perkebunan bunga, perkebunan sayuran, untuk tanaman industri. Berikutnya yang keenam adalah tempat untuk istirahat, tempat untuk camping, untuk wisata. Dan yang terakhir ketujuh adalah tempat untuk hidupnya hewan, hutan, tumbuhan liar, ya, sumber oksigen. Itulah manfaat dari pegunungan. 38 disajikan gambar salah satu rumah adat di Sumatera. Apa di Sumatera? Di Batak itu ada rumah Bolon, di Padang ada rumah Gada, di Riau ada rumah Selaso Jatuh. Perhatikan gambar. 39 siswa yang mengetik naskah proklamasi. Siapa yang mengetik? Pinter, Sayuti Melek, ya toh? Perhatikan gambarnya. Ngetik dari tulisan tangan yang penuh coretan, diketik oleh Sayuti Melek. Itu foto ketika muda dan foto ketika usia berikutnya. 40 disajikan deskripsi tentang salah satu suku. Wah, suku-sukunya kalian harus hafal loh ya. Suku yang di Aceh itu apa saja? Ada suku Aceh, ada Gayo, ada Ulu, Sangkil, ya, ada Cadek, banyak sekali. Di Sumatera juga gitu, ada suku Batak, suku Toba, Batak Karo, Mandailing, Nias. Wah, banyak sekali. Kita kaya kan suku-suku Sumatera. Kemudian di Jawa Barat, di DKI ada Betawi, Sunda. Kemudian di Jawa Tengah ada Jawa, ada Samin, ada Karimun. Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jawa Timur ada suku Madura, suku Jawa, suku Osing, suku Tengger. Itu salah ketik gitu ya, typo ya. Jawa Timur itu ya, Madura, Jawa, Osing, Tengger. Kemudian di Kalimantan ada Dayak. Banyak sekali ya. Itulah suku-suku dan daerah asalnya. 41 siswa dapat menentukan peran Indonesia. Apa peran Indonesia? Ya, dengan adanya mau transportasi ya, dampak mobilitas jadi lebih cepat, lebih baik, lebih nyaman ya. Kalau naik pesawat gitu kan hanya duduk saja sudah sampai ya toh, dengan waktu singkatnya. Kalau dari Juanda ke Bali gitu ya mungkin nggak sampai 1 jam ya toh. Nggak sampai 1 jam sudah sampai Bali. Coba kalau naik mobil, wah lama sekali. Apalagi naik becak, wah, apalagi jalan kaki, wah. Nah itulah apa itu perannya. Kalau kita punya transportasi yang modern, maka mempersingkat waktu, semakin pendek, terasa nyaman ya, tidak lelah di jalan.
Siswa dapat menentukan negara kepulauan. Wah, pulau-pulau ya paling banyak di Asia Tenggara adalah Indonesia ya, mencapai 16.056. 16.056 ya. 16.056. 16.056. Ini menurut data BPS pada tahun 2019. 43 disajikan gambar tentang penggunaan alat teknologi. Kalian dapat menentukan dampak positif. Apa enaknya dengan teknologi? Ya, mempercepat penggunaan, mengalih fungsi alat tradisional menjadi modern. Ya, bisa ada obat anti hama, obat anti rumput. Ya, daripada dicabuti tumbuh rumput terus, disemprot obat anti rumput. Nah, maka daerah tersebut tidak tumbuh rumput. Ya, hebat ya, ta? Kemudian pupuk juga gitu ya, pupuk-pupuk semakin modern, tanaman juga tidak mudah mati, ada obatnya ya. Jadi sekarang semakin canggih, barang ayam pun ada obatnya ya. Kalau kita nunggu ayam 1 tahun lama sekali. Dengan adanya ayam potong ini ya cukup berapa ya, 45 hari sudah dijual itu ya. 45 hari, 1,5 bulan sudah siap dijual, tidak usah nunggu 1 tahun. Demikian juga alat pertanian ya. Positifnya ya semakin canggih. Kalau pakai cangkul ya bisa berbulan-bulan. Kalau pakai traktor ya 1 hari selesai. Demikian juga kalau mau pembibitan ya cepat ya. Bahkan ada mesin yang di pembibitan menanam langsung, semuanya serba canggih, dilakukan pakai mesin. Itulah keuntungannya kalau modern. 44 disajikan salah satu perjanjian. Apa ya perjanjiannya ya? Banyak sekali. Indonesia, misalnya perjanjian Liga Jati ya, salah satu contoh. Di situ Belanda mengakui Indonesia, tapi sayangnya hanya Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Indonesia itu hanya Jasuma, hanya 3 itu toh ya, sempit sekali. Kemudian Indonesia dibentuk negara Republik Indonesia Serikat, RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada pembentukan Uni Indonesia Belanda, dan ratunya adalah Ratu Belanda sebagai kepalanya. Jadi kasihan ya Indonesia ya, tidak enak ya. Perundingan Linggar Jati atau Linggar Jati ya. Karena namanya ya, daerahnya nama daerah Linggar Jati. Yang kedua adalah perundingan Renville ya, diadakan di kapal perang Renville ya, di dalam kapal ini ya. Kapalnya sedang berada di Teluk Jakarta sana, perundingannya di dalam kapal ya, digelar dalam kapal, digeladah kapal. Apa sih hasilnya? Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. Kemudian Indonesia memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda. RI menjadi bagian dari RIS. Terbentuknya Konstituante RIS. Kemudian tentara Indonesia dan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke wilayah Indonesia. Perundingan berikutnya adalah Roem-Royen. Roem-Royen itu Muhammad Roem dan Van Royen. Jadi 2 orang. Muhammad Roem berunding mewakili Indonesia, kemudian Van Royen mewakili Belanda. Yaitu menghentikan perang gerilya, karena Belanda kelabakan ya, perang gerilya ya. Indonesia Belanda kerjasama melibatkan ketertiban ya, keamanan ya. Kemudian kembalinya pemerintah RI ke Jogja ya. Kemudian bersedia turut serta mengikuti konferensi meja bundar ya. Itu perundingan Roem-Royen. Yang berikutnya yang paling enak adalah KMB. KMB konferensi meja bundar. Apa enaknya? Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi akhirnya ya wis mengakulah. Oke lah, Indonesia akan merdeka ya. Paling lambat 30 Desember wis. Jadi Agustus diundur-undur sampai Desember ya. Diundur ya. Akhirnya jadi binatang undur-undur nanti. Indonesia dibentuk negara serikat, kemudian sebuah uni dengan Belanda, Uni Indonesia Belanda dipimpin oleh Ratu Belanda. Tapi ada satu hal yang ditinggal, yaitu permasalahan Irian Barat atau Papua. Jangan dulu ya, nanti akan saya berikan 1 tahun dulu ya. Oh, pinter dia, karena dia tahu bahwa di Papua sana ada harta, ada emas, ada tembaga. Makanya diundur-undur 1 tahun ya, jangan sekarang ya.
45 peserta didik mampu memberikan beberapa contoh kegiatan sehari-hari, perubahan sosial ya dengan cara gotong royong, dengan cara musyawarah. Perubahan sosialnya bisa baik, bisa tidak baik. Kalau kalian HP-an terus akhirnya egois, ya perubahan sosial tidak baik. Kalau kalian tidak mau gotong royong, tidak mau kerjasama, ya tidak baik. Kalau kalian seenaknya sendiri, ya tidak mau musyawarah, tidak mau berunding sesuai kemauanmu sendiri, ya itu perubahan sosial yang tidak baik ya. Peserta didik dapat menentukan 4 macam mata pencaharian dari kondisi berdasarkan geografis letaknya ya. Kalau letaknya di pantai, pekerjaannya pasti nelayan ya. Kalau letaknya di daerah tanah yang pertanian ya, mengolah sawah, bercocok tanam, menghasilkan bahan-bahan makanan yang didapat dari hasil dari menanam ya, petani. 47 disajikan gambar rumah adat, tadi sudah ya, membandingkan karakteristiknya rumah adat dengan rumah tidak adat ya, rumah modern ya, rumah tembok, oh jauh sekali. Kalau rumah adat itu lebih kokoh ya, lebih banyak kayu, saling terkait, saling mengunci, kuat sekali. Tapi kalau rumah tembok kena gempa gitu ya sudah pecah semua, bahkan bisa roboh ya. Kalau rumah kayu, rumah adat itu ada teknik-teknik tertentu sehingga saling mengunci yang lebih kuat, tahan terhadap gempa. 48 disajikan gambar tentang upacara. Nah, salah satu suku kalian menentukan nama, menentukan asal apa saja. Yang pertama ada Peusiju di Aceh, upacara adat, yaitu yang sebagai ucapan syukur lah, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin dalam acara pernikahan, ada acara rumah baru, ada acara naik haji, ada acara kelahiran, jadi bersyukur. Yang kedua adalah ngaben ya, yang di Bali ini ya, yang di Bali ngaben ya. Prosesi merupakan upacara dari kematian dengan cara membakar jenazah tersebut supaya jadi abu dan hanyut ya, dilarung ke laut ya, tidak boleh terikat, jadi harus tidak terikat ya. Yang berikutnya adalah upacara Kasodo ya, di Gunung Tengger sana ya, di Gunung Tengger, di Gunung Bromo, sukunya suku Tengger. Kok Gunung Tengger toh? Gunung Bromo suku Tengger ya. Ada suku Tengger di daerah Jawa Timur yang beragama Hindu, dia meminta pengampunan dari Dewa Brahma, Dewa Pencipta. Kemudian juga memasukkan sesaji ya, sesajen ke kawah Gunung Bromo, sayuran, buah-buahan, ternak, kadang-kadang uang juga sebagai ungkapan syukur kepada penciptanya. Lompat batu nias, nah ini tanda ya, kalau kamu sudah dewasa berarti kamu bisa melompati batu itu. Kalau kamu masih bocil, masih ngompolan, masih disuruh-suruh ya, berarti kamu belum dewasa, masih bocil, masih anak TK ya. Padahal sudah SD loh ya. Belajar masih disuruh-suruh, makan masih disuruh-suruh, mandi masih disuruh-suruh. Jadi pesuruh sajalah kamu ya. Maka dari itu ayo kita buktikan. Kita buktikan ke orang tua kita buktikan ke guru-guru kita bahwa kalian bukan bocil. Kalian sudah memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab untuk belajar sendiri, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sekolah sendiri. Bukan mamah terus, bukan orang tua terus yang sekolah. Biarlah orang tuamu bekerja, mengatur rumah, mengatur pekerjaan. Kamu ngurusi belajarmu, ngurusi bukumu, alat tulis. Ya, mungkin belajar dari video. Seperti belajar video, mendengarkan ini kan juga termasuk belajar ya. Nggak usah disuruh-suruh ya. Ayo belajar yang rajin lagi. Berikutnya adalah peserta didik dapat menentukan tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok. Ya, siapa yang menandatangani? Ada Adam Malik dari Indonesia, ada S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina. 5 ya, bukan 4 ya, ada 5. Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina. Perhatikan foto-fotonya di bawah.
50. Peserta didik mampu menjelaskan makna proklamasi. Apa sih maknanya proklamasi itu? Ya, dari kata-katanya maka kita bisa tahu dari unsur politik, ya, yaitu mengakui kedaulatan, pengakuan dari segenap rakyat bahwa Indonesia itu bebas dari belenggu kekuasaan pemerintah tertinggi, terlepas dari penjajahan, ya. Inilah pengakuan unsur politik Indonesia atas makna proklamasi. Kalau dari unsur sosial, segala bentuk diskriminasi rasial dihapus, tidak boleh sara, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Beda, tetapi bukan untuk dibeda-bedakan. Selain itu juga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan suku, tidak lagi dibeda-bedakan agama, tidak lagi dibeda-bedakan ras antar golongan. Semuanya sama, yaitu Indonesia. Deng 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 deng. Indonesia. Deng 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 deng. Faktor berikutnya adalah ekonomi. Faktor aspek ekonomi ini wewenang bagi Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera. Kekuasaan untuk menguasai sumber daya alam harus dikelola secara mandiri, bukan monopoli, bukan dikuasai orang tertentu. Ya, nanti yang enak hanya orang tertentu saja, ya. Tidak boleh merampas hak negara lain, merampas hak orang lain, merampas hak yang bukan haknya sendiri. Budaya, makna proklamasi aspek budaya adalah memiliki kepribadian berasal dari budaya Indonesia sendiri. Kepribadiannya ada pada Pancasila, ya, Pancasila, 5 sila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan terakhir keadilan sosial. Unsur pendidikan dari aspek yang terakhir, pendidikan di Indonesia ini adalah merdeka, ya, termasuk merdeka belajar, ya. Belajar itu tidak usah disuruh-suruh, belajar itu kebutuhan sama seperti makan loh, atau bernafas lah. Bernafas, maksud Pak Muji menyuruh bernafas, anak-anak bernafas, yuk tahan terus 1 jam kemudian ya mati Pak Muji, ya kan. Jadi bebas, ya, bebas dalam arti bukan bebas tidak belajar, ya. Bebas artinya kita ini belajar tidak usah disuruh-suruh gitu loh, sama seperti kamu makan. Kamu bernafas, kamu berkedip, maksud berkedip disuruh, ayo anak-anak, ayo kedipkan mata. Enggak toh, otomatis toh. Kalau mata kita perih gitu ya otomatis berkedip. Bernafas juga sama, ya. Otomatis belajar juga sama. Belajar itu merdeka belajar, nggak usah disuruh-suruh, ya. Kita bukan pesuruh, ya. Kita ini bangsa yang merdeka, ya. Dengan begitu nanti kemiskinannya akan terhapus, ya. Tidak ada kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu tempuhlah pendidikan setinggi-tingginya. Kualitasnya harus kualitas yang bagus, harus ada kesamaan taraf, membangun generasi yang berkualitas, bukan generasi ecek-ecek, generasi melempem, generasi alas-alasan, generasi malas. Ya, kalau kamu generasi malas, ya nanti harta orang tua habis untuk kemalasanmu. Nah, besok anak cucumu tambah lebih miskin daripada papa mama kita, ya. Jangan sampai, ya. Jangan sampai, kalian harus lebih baik dari orang tua kita. Kalau orang tua kita belum punya pesawat pribadi, ya besok kamu punya pesawat pribadi. Kalau orang tua kita rumahnya tingkatnya ke atas, ya besok kamu tingkatnya ke bawah, ya. Kayak ketok nek kaya gitu loh. Rumahmu kok biasa nggak tingkat loh, ternyata ke bawah, ya. Tingkat 10 ke bawah. Wow, nggak ketok, ya toh. Canggih, ya toh, orang kaya, ya. Nggak kelihatan kaya tapi karena apa, rumahnya nggak tingkat. Nah, ternyata tingkatnya ke bawah tanah. Ya, damper, ya. Punya tempat di bawah tanah, tidak kelihatan. Berikutnya selesai, ya. Saya mengucapkan terima kasih kalau kalian sudah subscribe, kalian sudah like, kalian sudah lonceng, kalian sudah komen yang positif. Terima kasih. Kalau belum, silahkan. Kalau rela, silahkan subscribe, silahkan like, silahkan nyalakan lonceng, dan silahkan komen. Demikian anak-anak di Kediri, di Santa Maria, di SD Negeri, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dan juga di luar negeri. Nah, para TKI, TKW, ya,
Terima kasih ya atas peran serta. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.